Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Nasaihul Ibad karangan daripada Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Indonesi rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid din wa dunya wal akhirah. Dan kitab Nasaihul Ibad ini juga syarah daripada kitab Al-Munabbihat 'alal Isti'dad li Yaumil Ma'ad karangan daripada Al-Imam Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Ahmad Syihabuddin Abu Fadl Al-Kinani Al-Misri Al-Asqalani yang lebih dikenal dengan gelarnya Imam Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid din wa dunya wal akhirah, amin. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu berkata, apa kata Abdullah bin Mas'ud memberikan nasihat kepada kita? Arba'atun min zulmatil qalbi. Ada 4 perkara yang bisa menjadikan hati itu menjadi gelap. Ada 4 perkara yang menjadikan hati menjadi gelap. Kalau dia sudah gelap, lambat laun akhirnya menjadi mati. Hati yang gelap, dia akan menjadi mati. Seperti halnya lampu yang tidak menyala, berarti dia mati. Kalau hati itu sudah gelap, sudah mati, maka seseorang itu gampang sekali dipengaruhi untuk berbuat maksiat. Namanya hati mati itu gampang saja dipengaruhi oleh orang yang datang kepadanya. Ibarat kata seperti halnya ikan. Kalau ikan itu hidup, dia berenang di laut dengan waktu yang ditentukan oleh Allah berapa umurnya. Yang namanya ikan hidup, walaupun dia berada di laut yang asin, maka dagingnya tidak pernah menjadi asin. Kenapa? Karena ikannya hidup. Begitulah ibarat hati. Kalau ada orang punya hatinya hidup, terang, hidup, maka dia tidak gampang dipengaruhi oleh orang-orang yang jahat. Namanya juga hidup. Tapi kalau ikan itu sudah mati, maka yang namanya mati, ya terserah sudah. Ikan mati dikasih garam, lambat laun menjadi ikan asin. Ya, ikan mati diasamin, akhirnya menjadi asam. Diasapin menjadi ikan asap. Apalagi dimasak rica-rica pedas. Namanya ikan mati, ya sudah, gampang dipengaruhi.
Nah, oleh karena itu kita waspadai jangan sampai hati ini mati. Kalau yang sudah mati, ya sudah, gampang melakukan maksiat dan gampang dipengaruhi oleh orang-orang yang jahat. Nah, kata Abdullah bin Mas'ud, ada 4 perbuatan yang bisa menyebabkan hati itu gelap. Kalau gelap berarti mati, seperti halnya lampu. Lampu tuh kalau dia mati, kalau gelap berarti mati. Apa 4 perkara yang bisa menyebabkan hati itu mati? Yang pertama, kata Abdullah bin Mas'ud, batnun sya'banun min ghairi mubalatin. Perut yang selalu kenyang, yang tidak pernah kenal ukuran. Artinya nih, orang ini makan aja terus kerjaannya. Perutnya itu nggak pernah kosong, makan terus. Ghairu mubalah, pokoknya nggak peduli, pokoknya makan aja. Terus dia makan. Ini bisa menyebabkan orang itu punya hati mati, terlalu kenyang. Begini ya, bedanya kita manusia dengan binatang adalah kalau binatang hidupnya dia itu untuk makan. Tapi kalau kita manusia makan untuk hidup. Kalau binatang beda, hidupnya itu memang untuk makan. Dari bangun tidur sampai dia kembali tidur, makan aja terusan. Lihat sapi itu nah. Kalau sudah dilepas di tanah rumput, nggak berhenti dia makan aja kerjaannya. Di pesantren kami itu ada melihara sapi. Sapi itu tak liatin. Kalau saya lewat pulang atau datang itu ngeliatin sapi, namanya Agustina namanya. Karena sapinya perempuan, yang melihara namanya Agus, santri namanya Agus. Jadi karena yang betina, ya sudah kamu dikasih bernama Agustina. Mana Agustina? Pokoknya makan aja melulu. Sapi itu. Bahkan sapi itu disebut apa namanya? Memamah biak. Dia kalau malam hari itu dia bisa makan. Jadi makanan yang sudah disimpan di dalam perutnya itu atau apalah, enggak paham juga saya. Dikeluarkan lagi ke mulutnya, dikunyahnya lagi, nyam, makannya lagi. Memamah biak. Itu sapi, binatang tadi. Hidupnya dia untuk makan. Kalau dia nggak makan sudah mati dia. Nah, beda kita manusia. Kalau kita makan untuk hidup, kita makan supaya kita hidup. Hidup kita untuk apa? Untuk ibadah. Tapi kalau ada orang nggak pernah ibadah, nggak pernah melakukan kebaikan, kemaksiatan aja. Ya, pokoknya kalau sudah niat seperti itu, ada perilaku yang seperti itu, dia makan itu bukan lagi untuk hidup, tapi hidupnya untuk makan. Yang dia pikirkan perut dan perut. Nggak boleh kosong perutnya. Nah, itulah bedanya ya. Kita dengan binatang, kalau kita makan supaya bisa hidup kita untuk ibadah. Tapi kalau binatang, hidupnya dia itu makan, dia nggak kenal ibadah. Makanya dia makan dan makan. Nah, kata Abdullah bin Abbas, orang yang kebanyakan makan, nggak dikontrol makannya, tidak pakai ukuran, itu menyebabkan mati hatinya. Yang kedua, wasuhbatul zalimin,
berteman dengan orang jahat, berteman dengan orang yang zalim, orang yang ahli maksiat, orang yang tidak mau salat, orang yang selalu mengerjakan dosa. Kalau berteman dengan orang seperti itu menyebabkan hati tadi mati, gelap dan akhirnya mati. Nah, itu bahayanya berteman dengan orang yang jahat tadi. Saya pribadi memberikan nasihat kepada santri-santri saya di pesantren. Saya bilang, nih Abuya kasih nasihat sama kalian nih. Orang yang menuntut ilmu agama di pesantren itu nggak mungkin belajar cuma setahun 2 tahun, tuh nggak mungkin. Setahun 2 tahun lalu jadi ulama itu nggak mungkin. Minimal orang yang di pesantren itu 6 tahun belajar, itu pun jadi ustadz biasa aja masih. Orang belajar di pesantren itu di pondok bisa 13 tahun, 10 tahun, 13 tahun, 20 tahun. Kenapa bisa demikian? Karena Nabi berdakwah di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Jadi totalnya 23 tahun. Nah itu tuh. Jadi kalau cuman 6 tahun belajar, 7 tahun itu masih jadi ustadz itu. Lulus dari pesantren ustadz. Kalau dia bisa belajar sampai 13 tahun, dia menjadi kiai. Insya Allah nih ya, saya betul-betul belajar. Kalau dia belajar sampai 23 tahun, dia menjadi kiai karismatik. Belajarnya 23 tahun. Kenapa 23 tahun? Karena Nabi berdakwah selama 23 tahun. Nah, kalau dia sudah sampai 23 tahun belajar, insya Allah dia bukan menjadi ulama biasa, bukan hanya menjadi kiai, tapi ulama karismatik. Ulama karismatik ini walaupun dia tidak bicara, dengan kehadiran saja, kehadiran beliau di satu tempat saja, itu sudah menjadi dakwah, sudah menjadi daya tarik bagi orang-orang yang melihatnya. Itu tuh yang karismatik tadi. Nah, saya bilang nasihatin sama santri, ada 3 hal yang paling besar menyebabkan santri itu gagal dalam menuntut ilmu. Belajar cuma setahun, 2 tahun, 3 tahun berhenti. Itu ada 3 penyebabnya yang paling besar. Santri itu gagal jadi ulama, santri itu gagal jadi ustadz. Apa itu? Yang pertama, mengenal lawan jenis. Kalau santri itu sudah tahu tuh lawan jenis, suka pacaran, maka anak santri ini bisa dipastikan gagal dalam menuntut ilmu. Santri putra tidak boleh mengenal kepada perempuan. Begitu juga santri putri tidak boleh mengenal dengan laki-laki. Kalau dia sudah bisa mengenal, tertarik dengan lawan jenisnya, bisa dipastikan anak ini gagal dalam menuntut ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya bilang, apa itu? Berteman dengan santri yang nakal. Namanya pesantren itu ya Bapak Ibu, nggak semuanya di pesantren itu baik. Pasti ada yang nakal. Ibarat kata pepatah, di mana ada Muhammad, di situ ada Abu Jahal, Abu Lahab. Di mana ada putih, di situ pasti ada hitam. Di mana ada Nabi Adam, di situ ada iblis. Kalau saya sekarang ini menyebutkan sinetron tuh, di mana ada Haji Sulam, di situ ada Haji Muhyiddin. Masih ingat nggak sinetron itu? Tukang bubur naik haji. Haji Muhyiddin gambaran orang jahat, Haji Sulam gambaran orang baik. Itu begitu tuh. Pasti ada aja orang yang baik, orang yang jahat. Nah, begitu juga walaupun hidup di pesantren, ada saja santri yang nakal. Maka santri-santri yang baik ini jangan berteman dengan anak yang nakal.
Begitu juga nasihat Abdullah ibni Mas'ud. Beliau mengatakan salah satu atau yang kedua menyebabkan hati itu gelap adalah suhbatul zalimin, berteman dengan orang yang jahat. Kemudian yang ketiga yang bisa menjadikan hati itu menjadi gelap dan akhirnya mati hati tadi adalah wanisyanud dzunubil madiyah, melupakan dosa-dosa yang telah lampau. Orang berbuat dosa itu biasa, namanya juga manusia. Tapi sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang bertaubat. Sungguh suatu kecelakaan kalau ada orang pernah berbuat dosa, dia tidak pernah bertobat, itu rugi. Dan sungguh beruntung bagi orang yang berbuat dosa tapi dia bertobat. Nah, setelah dia bertobat dengan taubatan nasuha, maka dia jangan lupakan itu dosa. Artinya pengalaman hidup yang telah terjerumus dalam perbuatan dosa itu selalu dia ingat sebagai apa? Pelajaran, jangan sampai terulang lagi. Namun dosa yang dia lakukan tidak perlu dia ceritakan. Ada orang taubat dari mabok, ya sudah, taubat benar-benar, kemudian selalu diingat kenangan yang dulu nakal. Kenapa? Supaya ada rasa penyesalan dalam hati. Dan jangan sekali-kali cerita sama orang. Kalau dia cerita sama orang, maka orang lain nanti akan menjadi saksi buat dia di akhirat. Jadi jangan cerita-cerita, sudah kita tobat dengan Allah Ta'ala saja, buka lembaran baru. Yang lama itu kenangan yang lama itu perlu diingat, bukan diingat itu untuk menjadikan mundur, tetapi diingat itu sebagai motivasi bahwa kita bisa menjadi lebih baik daripada yang lalu. Nah, banyak orang yang lupa dosa, sehingga ketika orang itu sudah melupakan dosanya seakan-akan dia suci aja, padahal kita ini orang yang banyak dosa. Kemudian yang ketiga, kata Abdullah bin Mas'ud, yang bisa menyebabkan hati seseorang itu menjadi gelap lalu bisa jadi mati adalah watulul amali, banyak angan-angan, banyak menghayal. Menghayal, banyak amal, angan-angan. Angan-angan yang tidak mungkin tercapai buat dia. Ada orang umpama tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, nggak lulus sekolah, angan-angannya tinggi banget. Hendak apa? Hendak jadi presiden. Jangankan jadi presiden, jadi RT aja orang berpikir memilih, apalagi jadi presiden. Dipikirkannya hendak jadi presiden. Ini nggak mungkin seperti itu. Ada orang pemalas, kerjaannya tidur aja. Angan-angannya kepingin jadi orang kaya, punya rumah bertingkat, bini bungas memikat. Wah, yang dikawini artis pula, menghayal banget. Tapi orangnya pemalas. Orang yang banyak menghayal tadi, banyak berandai-andai, yang ibarat kata ganal pasak daripada tiang, hendak hati memeluk gunung tapi daya tangan tak sampai. Itu yang disebut namanya tulul amal. Banyak menghayal, banyak angan-angan. Nah, 4 hal ini kata Abdullah bin Mas'ud bisa menggelapkan hati dan akhirnya bisa jadi mati. Kita ulangin yang 4 tadi. Yang pertama, banyak makan, tidak mengontrol makan. Yang kedua adalah berteman dengan orang jahat. Yang ketiga, melupakan dosa yang telah diperbuatnya. Dan yang keempat adalah banyak berandai-andai, banyak angan-angan. Nah, itu ya. Nah, kemudian kebalikannya, kata Abdullah bin Mas'ud, kalau tadi 4 perbuatan yang bisa menjadikan hati gelap,
maka ini beliau menyebutkan juga ada 4 hal yang bisa menjadikan hati itu terang. Kalau hatinya terang berarti hidup nih, lampu ini terang banget. Berarti menunjukkan bahwa lampu itu hidup. Apa itu? Yang pertama, batnun ja'iun min hadarin. Perut yang kosong. Perut yang kosong. Ini bisa menyebabkan hati itu bersinar. Kosong demi min hadarin, demi menjaga kewaspadaan. Jadi perutnya kosong ini untuk mencegah daripada yang haram atau yang syubhat atau yang makruh. Jangankan yang syubhat, yang makruh aja nggak mau. Jangankan yang makruh, yang haram saja. Jangankan yang haram, yang syubhat saja nggak mau. Jangankan yang syubhat, yang makruh saja nggak mau. Nah, akhirnya perutnya itu sering kosong. Jangankan yang makruh, yang halal pun beliau berusaha tidak terlalu kenyang. Nah, sahabat itu sahabat itu adalah mereka itu tidak makan kecuali lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Itu sahabat diajarkan sama Nabi, mereka kalau makan ketika perut lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Kalau kita kan beda, makan terus jangan sampai lapar dan jangan berhenti kalau belum kenyang, makan aja mulu. Nah, jadi orang yang perut lapar itu bisa menyebabkan hati tadi terang. Coba lihat saja orang bulan puasa itu, Masya Allah. Kalau puasa dengan yang tidak puasa beda. Kalau kita bulan puasa itu Ramadan, puasa siang hari, kita rajin ibadah, puasa rajin, salat rajin, mengaji rajin, bersedekah rajin. Apa sebabnya? Perut kosong. Tapi kalau perut kenyang, sudah, malas ibadah, kemudian hendak kuring aja gawiannya. Itu terjadi seperti itu. Jadi yang bisa menjadikan hati terang, hidup adalah perut yang lapar demi kewaspadaan. Yang kedua, wasuhbatus salihin, berteman dengan orang baik. Ini kayak pian-pianina, Masya Allah, rajin ke masjid, hadir dalam majlis taklim. Pian-pian ini pantas ditemani, pantas untuk ditemani, dikawali. Tapi kalau ada orang yang tidak mau sholat, tidak mau mengaji, tidak mau belajar, jangan berteman dengan orang seperti itu. Allah saja dia tinggalkan, apalagi kita. Itu orang yang tidak sholat kan dia meninggalkan Allah. Allah yang kasih dia rizki, yang kasih dia ilmu, yang kasih dia makan minum, itu saja dia khianatin, apalagi kita. Nah, jadi jangan berteman dengan orang jahat, tapi bertemanlah dengan orang saleh. Lagunya zaman dulu tuh, Tombo Ati, apa itu? Ada 5 perkaranya, ya kan ya? Obat hati. Nah, salah satunya itu berteman dengan orang baik. Bahasa Jawa itu ya, saya nggak hafal juga lagunya. Yang pertama baca Quran dan mananya, itu kah? Yang kedua, itu. Ala kulli hal, salah satunya di situ dikatakan berteman dengan orang yang saleh. Kemudian yang ketiga, wahifdzudz dzunubi, mengingat dosa yang pernah dilakukan, menyesali dengan dosa yang pernah dia lakukan. Nyesal. Kalau ada orangnya berbuat dosa dan ada rasa penyesalan, dia ingat dosa itu menyesal. Aduh, kenapa dulu aku begitu ya? Kalau seandainya hidup ini bisa diulang,
niscaya aku tidak akan melakukan dosa itu. Itu perasaan simpan dalam hati. Rasa menyesal itu selalu ada dalam hati. Walaupun kita sudah tobat nih ya, sudah tobat, tapi jangan lupakan dosa tadi. Sesali itu dosa. Supaya apa? Kita minta ampun sama Allah terus menerus. Yang khawatirnya memang kita tobat, tapi tidak tahu apakah diterima atau tidak tobat kita itu. Itu yang khawatirnya. Ada orang bertobat sambil nangis-nangis dan sebagainya, tapi Allah tidak terima tobatnya. Ternyata dia nangis karena masuk TV. Dia menangis sambil berdoa. Kenapa? Karena ada rakyat, dia kepingin dipilih jadi pejabat, jadi anggota dewan, nangis-nangis dia berdoa. Yang seperti ini tidak menyesal dalam perbuatan dosa. Ya, jadi hifdzul dzunub, yakni ada rasa penyesalan di dalam hati karena pernah melakukan dosa. Kemudian yang keempat yang menjadikan hati itu terang, wa qasrul amal, tidak panjang angan-angan, alias enggak terlalu banyak menghayal. Apa yang ada kerjakan sudah. Enggak banyak ngelamun, enggak banyak menghayal. Ya, kerjakan. Sekarang Allah berikan kesempatan, kerjakan ini. Jangan terlalu banyak itu ya tadi, menghayal, mengangan-angan ini hendak itu. Biar orang Banjar apa bahasa kita, terlalu berhimat. Santai saja. Nah, jadi seperti itu tuh. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW bersabda dari riwayat Imam Ibnu Majah bersumber daripada Sayyidina Ali. Apa jar Nabi? Inna ashadda ma atakhawafu alaikum haslatan. Ada dua perkara yang aku sangat khawatir. Dua perkara itu apabila menimpa kepada kalian. Jadi kalau ada dua perkara ini menimpa kepada kalian, aku sangat, kata Nabi, khawatir banget. Aku mengerikan banget, tidak bisa melihat gimana kalau dua perkara ini datang kepada kalian. Apa itu? Ittiba'ul hawa. Yang pertama, mengikuti hawa nafsu. Kita pernah bahas ya perbedaan hawa dan nafsu. Kalau nafsu itu adalah tabiat badan. Tabiat badan, kepingin tidur, kepingin makan, kepingin minum, kepingin jalan, itu tabiat badan, namanya nafsu. Selama orang hidup pasti punya nafsu itu, ya. Tapi yang bahaya itu kalau bergabung antara hawa dengan nafsu. Kalau sudah hawa nafsu artinya tabiat badan yang melebihi normal, normal. Yang menjerumus kepada kemaksiatan, itu namanya hawa nafsu. Yang menjerumus kepada jalan yang dilarang Allah, itu hawa nafsu. Ada orang kepingin makan, wajar, itu namanya nafsu, namanya manusia, boleh makan. Tapi yang di dalam dilarang oleh agama kita adalah makan dengan cara yang haram, baik zatnya yang haram atau secara makna yang haram. Nasi tidak haram, ayam tidak haram, tapi nasi dan ayam tadi dibeli dari hasil uang judi, dibeli dari hasil uang rentenir, maka hukumnya haram secara maknawi. Nah, itu orang-orang yang seperti itu disebut namanya hawa nafsu. Tapi kalau kita memang waktunya makan-makan, kita memang waktunya minum-minum, waktunya kita tidur-tidur, itu bukan hawa nafsu, itu cuma nafsu. Tabiat badan, keinginan, tabiat manusia itu biasa seperti itu. Yang dilarang ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu yang menjerumus kepada perbuatan yang dilarang Allah. Kemudian yang kedua, jar Nabi, watulul amali, banyak berandai-andai, banyak mengelamun. Itu dilarang sama Nabi. Fa amma tiba'ul hawa fa innahu ya'dilu 'anil haq. Karena sesungguhnya kata Nabi, orang yang mengikuti hawa nafsu itu adalah orang yang
orang yang minder daripada yang benar. Ya. Dia akan minder dari yang benar, artinya tidak mengikuti yang benar. Orang yang mengikuti hawa nafsu tadi cenderung dalam melakukan perbuatan yang salah, minder atau tidak mengikuti jalan yang benar. Wa amma tulul amali fal hubbu lid dunya. Adapun orang yang banyak berandai-andai, banyak menghayal, itu adalah salah satu tanda daripada cinta dunia. Orang yang termasuk cinta dunia itu biasanya banyak menghayal, hendak ini, hendak itu. Jadi orang banyak kehendakan, banyak kehendakan. Yaitu tadi pepatah, hendak hendak hati ingin membeluk gunung, tapi apa daya tangan tak sampai. Nah, orang yang banyak menghayal tadi, banyak berangan-angan, itu menunjukkan salah satu bahwa orang itu cinta kepada urusan dunia. Ya. Nah, disebutkan dari Abu Thayyib, ya, Abu Thayyib. Beliau berkata, barang siapa menemani 8 golongan, maka Allah menambahnya 8 hal. Jadi yang berteman dengan 8 golongan ini, Allah akan tambahi dengan 8 yang baik. Apa itu? Siapa menemani kaum, maksudnya akan ditambahi 8 lagi hal. Siapa yang menemani kaum hartawan, maka Allah menambahkan cinta dan kesenangan kepada dunia. Jadi kalau ada orang tuh suka berteman dengan orang kaya aja, maka orang yang berteman dengan orang kaya tadi, pikirannya itu selalu masalah urusan dunia. Dan siapa menemani orang fakir, maka mencapailah rasa syukur dan rela menerima bagian Allah. Siapa yang berteman dengan orang fakir miskin, itu akan timbul di hatinya sifat ridha. Makanya salah satu nasihat daripada Syekh Saman Al-Madani, beliau mengatakan suhbatul fuqara wal masakin, bertemanlah dengan orang fakir dan orang miskin. Kenapa? Karena orang yang berteman dengan orang miskin dan orang fakir itu akan ziyadatul akan menambahkan daripada ziyadatul wara', akan menambahkan di dalam hatinya sifat wara'. Dan juga sifat zuhud. Zuhud bahasa Arab dengan zuhud bahasa Banjar beda. Kalau zuhud dalam bahasa Arab tidak meletakkan dunia dalam hati, tapi kalau zuhud dalam bahasa Banjar menjuhud dunia. Nah, itu bedanya di situ ya. Dianjurkan berteman dengan orang fakir, orang miskin. Bahkan Nabi pun berdoa dengan doa yang beliau baca, Allahumma ahyini miskinah, ya Allah hidupkan aku dalam keadaan miskin, wa amitni miskinah, matikan nanti aku dalam keadaan miskin. Tapi ujungnya wahsyurna ma'al masakin, dan masukkan aku di golongan ke surga dengan orang-orang miskin. Kenapa ya Nabi kepingin masuk surga dengan orang miskin? Karena Nabi melihat waktu Isra Mi'raj, penghuni surga itu yang paling banyak adalah orang miskin. Kemudian selanjutnya, siapa yang menemani raja-raja, penguasa-penguasa, pejabat-pejabat, maka Allah akan menambahkan keras hati dan sombong di hatinya. Ini ada kan orang kalau berteman tuh tidak mau berteman orang biasa, teman-temannya pejabat-pejabat. Biasanya kalau orang suka berteman dengan para pejabat, para pemangku kekuasaan, ini orang biasanya ada angkuh sedikit, akan ada rasa angkuh, sombong. Kemudian selanjutnya, barang siapa suka berteman dengan perempuan, maka Allah akan menambahkan kepadanya kebodohan dan keinginan. Itu yang saya katakan tadi. Jangan suka berteman dengan lawan jenis. Ya, kalau ada laki-laki suka dengan lawan jenis, ya, apa yang jadi? Maka laki-laki itu jadi bodoh.
jadi bodoh dan banyak keinginan. Karena sifat perempuan itu kan suka dibodohi. Perempuan banyak keinginan. Nah, jadi wataknya itu kayak perempuan. Kemudian siapa yang suka berteman dengan anak-anak, maka akan kosong hidupnya. Jadi kalau ada orang suka berteman dengan anak-anak aja, ya berteman dengan anak boleh, tapi kalau dengan anak-anak mainnya semuanya anak-anak saja, maka biasanya orang seperti ini kosong hidupnya, tidak ada gairah untuk masa depannya. Kenapa? Karena dia jiwanya jiwa anak-anak. Orangnya sudah tua, tapi suka banget mainan lawan kekanakan, main kelereng lah, main kelayangan lah. Itu jar orang kita apa ya? Belum bahagia masa kecilnya. Ya, orang-orang yang belum bahagia di waktu kecilnya itu istilah Jepangnya. Nah, orang yang suka berteman dengan anak-anak kecil terus menerus nih ya, kalau sayang enggak apa-apa. Ini selalu main dengan anak kecil, itu orang itu kosong hidupnya. Ada enggak punya masa depan yang cerah. Karena jiwanya masih anak-anak. Selanjutnya, siapa yang berteman dengan orang fasik, maka bertambah keberaniannya berbuat dosa dan menunda untuk tobat. Jadi kalau ada orang suka berteman dengan orang yang fasik, fasik itu ada suka orang yang suka berbuat jahat, suka berbuat dosa, tidak ada rasa malu untuk berbuat dosa, malah pamer dia. Maka orang yang berteman dengan orang seperti itu, dia tidak akan ada rasa kepingin bertobat, ya, tidak ada rasa kepingin bertobat dan jauh dari taufik Allah. Dan barang siapa berteman dengan orang saleh, maka bertambahlah kegemarannya untuk taat. Jadi kalau kita berteman dengan orang saleh kayak beban pian ini ya, Masya Allah, maka kita akan bertambah taat dengan Allah Ta'ala. Terakhir, dan barang siapa berteman dengan ulama, maka dia akan bertambah ilmu dan amalnya. Jadi kalau berteman dengan ulama, Masya Allah, ilmunya bertambah, amal ibadahnya juga bertambah. Nah, jadi seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti kami akan berangkat umrah membawa rombongan di tanggal 27 Desember. Gelombang pertama ya, di akhir tahun maksudnya. Kemudian nanti gelombang yang kedua atau di awal tahun kami nanti akan berangkat lagi di tanggal 22 Januari. Nah, kalau yang Desember sudah penuh, adapun yang 22 Januari 2024 itu seatnya masih banyak kosong. Siapa tahu para jamaah ada yang kepingin berangkat umrah bareng kami buka harga 32 juta selama 12 hari perjalanan ya. Kemudian siapa yang kepingin berumrah di bulan Ramadan, kami buka dengan dua harga. Yang pertama 13 hari malam Lailatul Qadar sampai hari raya di Mekah, itu harganya 42 juta, dan 18 hari Lailatul Qadar sampai hari raya itu harganya 46 juta. Semuanya sudah dari Balikpapan. Siapa yang kepingin ingin membadalkan umrah, maka insya Allah kami pribadi siap untuk membadalkannya, dan masalah ujrahnya nanti bisa dibicarakan lewat via telepon. Dan terakhir, siapa yang kepingin berhaji furada tahun 2024, kami punya ada dua harga. Yang pertama 185 juta hotel bintang 3 dan 195 juta hotel bintang 5. Sudah ada yang mendaftar beberapa orang kepada kami untuk melaksanakan haji furada langsung berangkat tahun 2024. Nah, siapa tahu ada yang berminat kepingin berhaji, maka hubungi kami dan insya Allah kami siap menyampaikan niat para jamaah semuanya. Yang baik dari Allah, yang buruk dari pribadi minta maaf, minta ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.